Oke, kembali lagi bersama saya Priyatinisi. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai adanya tema gebrakan kedua generasi grup kawan lama. Oke, langsung saja. Jika kita lihat di Indonesia ini pada tahun-tahun ini banyak sekali mengalami adanya hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kurang baik. Dan salah satunya mengenai adanya kelemahan atau pelemahan ekonomi Indonesia ini. Selain adanya pelemahan ekonomi Indonesia ini juga ada satu kasus yang juga membuat sorot perhatian di negara kita ini, yaitu adanya virus corona yang berasal dari Cina, dari Wuhan, Cina. Adanya virus corona ini membuat Indonesia menjadi gempar. Virus corona sendiri ini muncul di Indonesia sekitar bulan Maret, dan kira-kira kalau dihitung sampai sekarang kurang lebih ada 8 bulan. Adanya virus corona ini juga membuat suatu kelemahan di dalam keuangan atau perekonomian Indonesia. Dan adanya virus corona ini sendiri juga mempengaruhi adanya jalannya para pengusaha maupun pebisnis yang berada di Indonesia ini. Dan dampak yang ditimbulkan sendiri pun juga bermacam-macam. Ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Jika kita bahas dampak positifnya ini, kita lihat banyak sekali orang-orang yang menjual berbagai kebutuhan untuk masa pandemi, masa corona ini, seperti adanya masker, mungkin hand sanitizer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu, dari dampak positifnya sudah ada, menuju ke dampak negatifnya. Dari sini, dampak negatif adanya virus corona ini juga sangat meresahkan bagi banyak orang, terutama para pebisnis, di mana para pebisnis mengalami adanya pemasukan yang sangat-sangat kurang atau sangat minim. Bahkan adanya virus corona ini membuat suatu kegiatan yang biasa kita lakukan itu menjadi terbatasi, dimana kita akan lebih banyak di rumah saja. Pebisnis di Indonesia ini juga berbagai macam, dan pada tahun-tahun ini, akhir-akhir tahun ini, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong menuju pebisnis baru, yaitu seperti e-commerce. Banyak sekali orang-orang sekarang mengalihkan bisnisnya sebagai e-commerce, dimana di e-commerce sendiri ini juga banyak sekali manfaat dan tujuan. Bisa kita lihat di Indonesia ini, para pebisnis e-commerce juga banyak sekali yang sudah sukses, meraih kesuksesan, sudah banyak yang mendapatkan adanya penghargaan. Bisa kita lihat di dalam bisnis e-commerce seperti ini, itu bisa terlihat lebih santai dari bisnis-bisnis lainnya ya. Dalam bisnis e-commerce ini kita bisa memakai pakaian yang tidak harus seperti pakaian kantoran. Kita bisa memakai pakaian seperti pakaian biasa. Kita nggak perlu memakai pakaian kantoran ataupun seragam seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Mengenai dampak kelusuhan ekonomi ini tidaklah mudah untuk diatasi sebenarnya. Tapi kita harus mempunyai sebuah strategi untuk mengatasi adanya dampak-dampak seperti ini. Tepatnya kita harus menyusun adanya sebuah strategi baru untuk mendorong, untuk menaikkan atau menjunjung adanya bisnis kita. Dan jika kita lihat ke belakang sedikit, banyak sekali juga para pebisnis e-commerce yang mengalami adanya kegagalan atau mungkin kegagalan, bangkrut, dan penurunan. Hal tersebut itu sudah biasa akan dialami para pebisnis. Jadi kita sudah sepatutnya untuk menyusun berbagai strategi baru untuk mendorong kemajuan bisnis kita. Kita bisa saja melihat kira-kira apa yang lagi tren di masyarakat, kira-kira apa yang lagi booming, apa yang lagi dicari di masyarakat ini. Dari Teresa juga mengatakan bahwa beliau tidak memasarkan sebuah produk-produknya dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan
beliau sendiri juga memberikan banyak adanya promosi-promosi terkait barang yang dijualnya ini. Padahal jika kita lihat pasar dari bisnis beliau ini adalah bukanlah dari kalangan menengah ke bawah, melainkan juga menengah ke atas. Kebanyakan juga menengah ke atas yang dimana kalangan tersebut pastinya juga tidak akan memperdulikan adanya suatu harga. Merebaknya di era digital seperti ini juga disambut sigap oleh kawan lama, dimana mereka merilis dan membentuk suatu aplikasi baru yang bernama S Hardware, yang dimana aplikasi ini bisa digunakan untuk melihat berbagai produk-produk yang mereka miliki, dan selain itu juga bisa melihat adanya promo-promo apa saja yang mereka suguhkan di dalamnya. Dan jika dihitung, kisaran sekitar 1 juta sudah menjadi membernya. Wow, fantastis sekali bukan? Tak ketinggalan juga, kawan lama ini juga membentuk adanya e-commerce yang bernama rupa.com, di mana produk yang dijual ini meliputi adanya living, seperti peralatan dapur, furniture, produk gaya otomotif, produk kesehatan dan olahraga. Selain itu juga ada elektronik dan mainan-mainan anak di dalamnya. Wow, sangat fantastik sekali bukan? Jadi kita bisa belanja berbagai kebutuhan, berbagai alat, berbagai barang-barang yang kita cari di rupa-rupa.com ini dengan enak gitu ya, tidak repot. Kita bisa langsung memesannya di aplikasi ini. Dan jika dihitung, kawan lama ini sudah memiliki atau membuka gerai sekitar 130 gerai AC Hardware, dan 64 gerai Informa, dan terakhir 6 gerai Toy Kingdom. Dan setelah itu juga akan masih banyak gerai-gerai yang akan ditambah di berbagai daerah maupun kota. Dan dari sini kita bisa belajar banyak mengenai kehidupan. Jadi hidup tidaklah hanya berada di zona nyaman saja, tapi kita harus bangkit. Oke, jadi kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk bekerja keras dan berdoa. Oke, gimana? Sudah ada kepikiran untuk membawa hidup kalian menuju kemana, menuju arah kemana? Sudahlah pastinya ya. Oke, saya Priatiningsih. Salam dan terima kasih.